Selamat malam. Ya, kita kenalan dulu kali ya. Jadi nama saya Hamiza. Saya Inka. Jadi kami saat ini sudah menikah sekitar 17 tahun, hampir lah. Ya, Ya. 16 tahun jalan 17 November ini. Kami sudah punya 2 karang anak, 1 putra umur 15 tahun dan 1 putri umur 13 tahun. Iya. Itu sedikit perkenalan ya. Jadi kami waktu dapat topik tentang ini, automatic negative thought ya. Waduh, saya surprise sekali ya. Saya jarang-jarang, hampir tidak pernah lah dapat tema ini di persekutuan gitu ya. Biasanya di kelas-kelas ini ya. Karena biasanya kami mengajarkan ini di kelas-kelas konseling. Jadi kelas-kelas konseling kami mengajarkan ini gitu. Karena topik ini sebetulnya suatu topik yang digunakan sebetulnya itu untuk membantu orang-orang ya yang mengalami masalah depresi, salah satunya ya, membantu orang-orang untuk yang punya masalah depresi, masalah kecemasan gitu. Ini salah satu teknik yang digunakan gitu. Jadi Teknik terapi ya. teknik terapinya gitu. Jadi ini teknik terapi yang terkenal itu namanya cognitive behavior therapy. CBT namanya, kalau di psikologi terkenal sekali CBT namanya gitu. Nah, salah satu di dalam CBT itu, salah satunya yang penting untuk pendekatan yang penting adalah mengidentifikasi ini nih, N ini nih, automatic negative thought gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi saya surprise sekali, loh gue bisa ada di sini gitu ya. Tapi saya sangat senang sekali ya. Ini sesuatu yang sangat spesifik dan sangat baik. Jadi buat saya kalau sampai Bapak Ibu bisa membicarakan automatic negative thought ini di dalam pasangan, dengan pasangan ya gitu. Bisa membahasnya dengan pasangan, wah luar biasa gitu. Mendalam sekali hubungannya gitu Bapak Ibu gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat sesuai gitu, sejalan dengan, kalau tadi kan ada stronger marriage ya, ini ya. Visinya ke sana gitu kan. Wah sangat sejalan sekali. Dan ini nanti kan terakhir ada latihannya. Latihan membicarakan itu dengan pasangan gitu. Jadi sangat baik sekali Bapak Ibu. Saya sangat mendorong ini untuk dibicarakan dengan pasangan ya. Nah di situ ada gambar semut Bapak Ibu ya. Itu jadi memang itu, ini benar-benar N itu kan singkatannya automatic negative thought. Tetapi juga berarti itu betul-betul semut gitu. Ada analoginya, ilustrasinya gitu. Jadi N itu memang sengaja gitu. Jadi ada ilustrasinya gitu. Jadi istilahnya gini, jangan biarkan kalau di rumah kita itu ada semut ya. Annoying ya. Kan mengganggu gitu kan ya. Mengalami kalau saya di rumah tuh ya, ada semut, aduh ya kan nggak cuma satu ya, tapi biasanya bawa rombongan ya. Nah kalau dia berkembang biak, bagaimana? Kalau di rumah kita, dia nyarang di situ, bagaimana di rumah kita? Sangat terganggu kita gitu. Nah sama, seperti automatic negative thought. Ya kalau sedikit cepat diatasin gampang. Tapi kalau dia beranak pinak di situ, bersarang di situ, waduh cilaka kita. Ya, rumah kita bisa dikuasai semut, waduh ngeri saudara. Ya nanti kita lihat. Ternyata N ini juga ada jenis-jenisnya. Pagi semut merah ya. Nanti ada jenis semut merahnya gitu ya. Nah itu yang harus diwaspadai gitu. Ya, nanti kita lihat lebih lanjut ya. Nah sebelum lanjut saya ingin kita coba membahas dulu dari firman Tuhan ya. Ini ya. Dari Matius 9 ayat 1 sampai 4. Ini saya sudah tuliskan di sini. Ini salah satu kisah yang menurut saya sangat menarik gitu. Karena di sini Tuhan Yesus mengomentari automatic negative thought-nya si ahli Taurat. Jadi ada di sini automatic negative thought ya. Dan bagaimana Tuhan Yesus bereaksi dengan hal itu ya. Kita coba lihat ya. Ya, saya bacakan ya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Jadi ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu,
Nah katanya, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Katanya begitu ya. Nah ini ayat 3 ini menarik. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya loh. Jadi kalau orang berkata dalam hati kan dia nggak ngomong kan, nggak kedengeran dong suaranya dong. Pasti nggak kedengeran kan. Terus katanya apa? Yang menghujat Allah gitu. Nah ini ada satu jenis, nanti ada yang namanya automatic negative thought. Tadi kita lihat jenisnya. Ya. Nah di ayat 4-nya begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Loh. Kan gak kedengeran loh. Gak disuarakan loh. Tapi Tuhan tahu loh. Apa yang ada di dalam pikiran itu tuh. Si ahli Taurat itu. Kan dia gak ngomong gitu. Jadi kayak cuma ada di dalam pikirannya dia gitu. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Jadi di dalam hati kita tuh ada pikiran-pikiran kita gitu. Jadi buat saya menarik begini. Ini kan kenapa Tuhan Yesus komentarin ya? Kan gak kedengeran. Pengaruhnya apa gitu? Buat orang sekitarnya. Gak ada loh. Kan bisa saja Tuhan gak menanggapi gitu kan. Orang gak ada suaranya gitu kan. Cuma ada di pikiran si ahli Taurat itu. Tapi yang menarik adalah buat saya, Tuhan menanggapi itu gitu. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu ngomong, ditanggapi pikiran N-nya itu. Dipertanyakan, mengapa kamu memikirkan yang jahat itu di dalam hatimu? Nah buat saya ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus kalau dia mengomentari berarti itu penting dong. Sesuatu yang sangat penting sehingga Tuhan Yesus mengomentari itu. Kalau nggak ngapain dia komentarin. Ya jadi ini kita lihat nanti Bapak Ibu kita lihat ya. Kata ini yang menghujat Allah berarti seperti ahli Taurat itu. Nanti ini jenisnya N-nya itu namanya fortune telling nanti. Nanti ada 9 jenis nantinya tuh. Salah satunya ini jenis yang namanya fortune. Jadi dia mengambil cepat sekali ngambil kesimpulan. Jump to conclusion gitu. Padahal dia baru dengan beberapa hal gitu. Jadi dia cepat sekali ngambil kesimpulannya. Nanti setelah ini di ayat 4, ayat 5 dan selanjutnya Tuhan Yesus menjelaskan kepada ahli Taurat itu. Ya tentang kenapa dia ngomong begitu gitu. Tapi ahli Taurat itu sudah mengambil suatu kesimpulan yang langsung, yang gegabah sebetulnya gitu. Jump to the conclusion gitu. Ya, itu satu jenis itunya sendiri ya. Lalu kemudian kita lihat lagi di ayat yang lain. Jadi kita tahu dari ayat ini bahwa automatic negative thought ya, itu ya pikiran itu sangat penting buat Tuhan gitu. Ya, Tuhan pingin kita sungguh-sungguh memikirkan apa yang kita pikirkan itu gitu. Jadi Tuhan bisa bertanya sama kita kalau kita punya automatic negative thought itu apa? Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang negatif itu dalam hatimu gitu? Kenapa gitu? Tuhan juga bisa bertanya hal yang sama gitu. Ya saya percaya Amsal 4:23 ini bisa mewakili kenapa pikiran itu sangat penting. Tadi kan kita tahu ya di dalam hati kita ya, hati itu kan tempat apa ya? Tempat di mana itu memotivasi kita gitu ya, mendorong kita melakukan sesuatu, hati itu ya. Jadi di dalam hati kita itu ada pikiran kita sebetulnya yang mendorong kita melakukan sesuatu, yang memotivasi kita melakukan sesuatu ya. Nah katanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini kan bahasa Alkitab tuh hati ya. Tapi dalam bahasa psikologi kita mengenai itu sebagai sebuah pikiran, sebagai sebuah belief gitu. Belief itu pikiran gitu, motif itu pikiran gitu. Jadi kalau kita ganti, jagalah pikiranmu katanya. Dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Begitu powerfulnya sebuah pikiran. Lalu Roma 12 ayat 2 ya. Saya garis bawahi. Yang berubahlah oleh pembaharuan budimu katanya. Janganlah kamu menjadi sama dengan serupa dengan dunia ini. Saya garis bawahi berubahlah pembaharuan budimu katanya. Budi itu akal, pikiran, main gitu ya. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk mengubah pikiran kita. Ya. Jadi kalau berubah itu metamorf gitu kan istilahnya, metamorfosa. Jadi kita mungkin gak berubah secara fisik, ya mata kita gak berubah. Tetapi cara kita nanti memaknai setiap peristiwa itu berbeda. Ketika kita sudah menjadi Kristen,
cara kita menginterpretasi lingkungan kita, peristiwa yang kita alami sangat berbeda. Gak boleh lagi sama. Itu yang dimaksud dengan perubahan pembaharuan budi kita, gitu ya. Ini dari Alkitab. Jadi Alkitab kita tahu sangat menekankan sekali pentingnya pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Nah, sekarang kita coba lihat definisi ya tentang automatic thought. Ini belum kepada pikiran negatif ya, baru pikiran otomatis doang nih. Jadi kalau pikiran otomatis itu artinya gini. Jadi menurut kamus ya, pikiran otomatis itu pikiran yang instan. Instan berarti kayak langsung ya, segera gitu ya. Itu biasa Bapak Ibu. Jadi itu wajar, itu biasa. Jadi pikiran otomatis itu bukanlah pikiran yang salah loh, enggak. Normal gitu. Kita semua punya pikiran otomatis. Dan seringkali itu tidak disadari oleh kita. Gitu. Pikiran otomatis. Dan pikiran otomatis ini nanti akan mempengaruhi perasaan dan perilaku. Nah pikiran otomatis itu bisa positif, bisa negatif Bapak Ibu. Ya nggak selalu negatif. Nah ini nih yang penting itu pikiran otomatis ini seringkali kita kurang sadar gitu. Nah problemnya adalah pikiran otomatis ini kalau pikiran itu negatif. Ini yang berbahaya. Kalau positif kita nggak masalah. Dan kebanyakan yang positif-positif itu nggak istilahnya butuh perjuangan gitu biasanya. Nggak mudah juga secara otomatis, walaupun ada gitu. Namun yang perlu kita hati-hati adalah, yang justru bisa berbahaya adalah yang automatic negative thought ini nih. Ini nih. Ya. Kenapa? Karena automatic negative thought itu ya, ada beberapa ciri yang kita harus tahu gitu. Yang kita harus hindari itu. Pertama dia otomatis gitu. Ini. Otomatis jadinya tanpa usaha dia muncul, tadi udah tahu ya. Kedua itu distorted, jadi maksudnya bias gitu. Jadi sebetulnya pikiran itu pikiran yang bias. Jadi nggak selalu benar gitu. Nggak selalu ada bukti yang menunjangnya gitu. Jadi seringkali kita itu dibiaskan gitu. Jadi belum tentu itu adalah realitanya gitu sebetulnya gitu. Nggak disupport oleh data, oleh realita sebetulnya gitu. Tapi oleh pikiran kita gitu. Jadi misalnya kalau bias itu seperti kayak orang misalnya pakai kacamata kuning gitu kan. Terus dia bilang, kenapa di sini kok ruangannya kuning semua ya gitu. Dia salahin lingkungannya kuning. Enggak, bukan itunya. Itu karena kacamata kamu warnanya kuning gitu. Itu maksudnya tuh bias gitu. Jadi kita tuh punya bias sehingga waktu memandang lingkungan, mempersepsikan lingkungan, jadinya dipengaruhi oleh hal itu gitu. Distorsi. Terus bentuk pikiran ini itu tidak menolong sama sekali. Jadi justru membuat kita makin tetap merasa depres gitu. Masih merasa tidak menyenangkan, sengsara gitu. Makin membuat kita begitu. Betul-betul pikiran ini, pikiran yang merusak diri sebetulnya. Bukan hanya merusak diri, tapi juga dia merusak orang lain dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu cirinya gitu. Karena ada banyak juga pikiran negatif yang gak berhubungan dengan itu gitu ya. Nah kalau automatic negative thought ada itunya tuh. Itu nanti dia bisa merusak diri orang lain dan merusak hubungan kita dengan orang lain, apalagi dengan pasangan gitu kan. Dan juga dengan Tuhan gitu. Ini pikiran tidak menolong. Nah yang lebih ngerinya begini, plausible. Jadi maksudnya apa? Kita tuh menerima itu sebagai sebuah fakta. Kita yakin itu benar. Padahal itu belum tentu benar. Bisa jadi salah gitu. Dan kebanyakan salah. Tapi kita menerimanya sebagai sebuah fakta, sebagai kebenaran. Dan lebih parahnya biasanya kita tidak mempertanyakan itu. Kita nggak mempertanyakannya. Yang terakhir involuntary, maksudnya kita susah nyetop itu memang. Biasanya susah di stop kalau sudah muncul. Jadi biasanya kita tidak menangani secara langsung kalau udah muncul gitu. Yang kita bisa lakukan adalah menangani secara tidak langsung nanti. Karena kalau dipelihara N ini ya, dikasih makan ya, seringkali terus menerus terjadi, berulang, dia makin kuat. Dan itu makin menggerogoti kita gitu. Ya, jadi kita jangan kasih makan si semut ini, jangan. Jangan pelihara semut di dalam hidup saudara, kecuali saudara peternak semut. Nggak apa-apa ya. Saudara kalau mau ternak boleh.
Nah, N ini ya itu sebetulnya adalah sebuah respon ya, respon yang otomatis gitu, yang sebetulnya itu bisa mewakili. Jadi kalau kita perhatikan dalam-dalam tuh ya, respon-respon otomatis kita itu nanti ada akarnya, ada istilahnya core belief-nya. Tapi saya nggak mau jauh-jauh mikir ke situ loh ya. Nanti buat kelas konseling biasanya mencari core belief-nya gitu ya. Jadi pikiran kita itu mewakili sebetulnya mencerminkan core belief kita gitu. Dari situ kita bisa telusuri core belief kitanya apa gitu. Nah itu nanti ya perlu mengubah core belief kita kalau itu salah gitu ternyata. Ya core belief itu biasanya itu ya pandangan-pandangan ya pikiran-pikiran tentang diri kita sendiri, orang lain maupun tentang dunia gitu. Paham-paham kita tentang diri kita, orang lain dan dunia ya. Oke, lanjut lagi. Nah, hati-hati begini. Di dalam automatic thought ya, itu ada yang namanya bias konfirmasi. Konfirmasi bias. Jadi maksudnya begini konfirmasi bias. Jadi kita itu ya kalau sudah meyakini sesuatu, kita punya kecenderungan mencari bukti-bukti pendukung yang apa? Yang mendukung apa yang kita yakini. Nah, itu bahayanya gitu. Confirmation bias. Jadi kita kalau udah berpikir tuh ya, misalnya tadi dicontoh di sini, saya nggak layak gitu. Jadi entah bagaimana otomatis pikiran kita ya, mata kita gitu, pendengaran kita mencari, mendukung keyakinan kita itu. Menemukan bukti bahwa saya memang betul tuh, saya nggak layak. Saya itu betul kan saya nggak dihargai, gitu. Justru ketika ada pengalaman dia dihargai, nggak dilihat gitu sama dia. Dia hanya melihat, mencari yang sesuai dengan apa yang dia yakini aja gitu. Nah ini berbahayanya automatic negative thought itu. Dia mencari itu, kalau itu makin kuat ya, jadi bias kita susah gitu menemukannya, yang positifnya gitu. Jadi tanpa kesadaran dan kesediaan berefleksi ya, jadi kalau kita nggak menyadarinya, kita membiarkan begitu saja, kita nggak mau berefleksi, pikiran otomatis itu nanti secara tidak sadar mendikte cara kita merasa dan berperilaku. Gitu. Ini nih, ini hati-hati. Jenisnya banyak Bapak Ibu ya. Jenis semutnya tuh banyak sebetulnya ya. Jenis yang sini saya merasa gagal. Semut gagal, saya merasa gagal. Ada semut nobody could love me. Gak ada satu orang pun yang akan mencintai saya. Ada lagi semut you never listen to me. Ya. Kamu tidak akan pernah mendengarkan saya. Gak ada seorang pun memahami saya. No one understand me. Gitu ya. Banyak ini Bapak Ibu ya. Nanti isi saya cerita jenis-jenis semut. Dan hati-hati ada beberapa jenis semut merah yang kita harus waspadai karena dia bisa menggigit. Dan ada satu yang beracun, ya, satu jenis yang beracun, hati-hati, ya. Nah, tapi begini Bapak Ibu, seringkali kita itu nggak menyadarinya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengidentifikasi itu tuh pikiran itu, tapi kita bisa mengalaminya dengan cara yang lain. Jadi misalnya gimana? Ada orang yang sering sakit kepala, terus gitu, sakit kepala. Sebetulnya dia ada automatic negative thought, tetapi dia gak bisa ngomongin. Munculnya sakit kepala aja gitu, kok sering banget sakit kepala ya gitu. Jadi bisa saja itu bukan karena masalah fisik, tapi masalah psikologis. Cuman dia gak bisa ngomong gitu, ngomonginnya gak bisa. Bukan cuma sakit kepala, kadang-kadang sakit perut, pencernaannya terganggu, terus kita mencret mulu gitu ya. Sakit mah juga gitu. Ada pusing gitu, pusing. Kalau pusing itu bedanya sakit kepala kan nyut-nyut ya. Kalau kepala itu kayak keleyang-keleyang gini gitu, keleyang-keleyang gitu ya. Kayak keleyang-keleyang kayak ada migrainnya gitu tuh ya. Nah bisa juga begitu. Ada juga yang menolak berbicara. Jadi kalau pasangan kita menolak berbicara, ada kemungkinan tuh ada N-nya gitu ya. Ada semutnya lagi digigit sama semut gitu. Ada sesuatu di dalam pikirannya lagi digigit tuh. Ya. Jadi sebetulnya kayak ada ganjelannya gitu, ada M-nya di situ. Atau sering lupa ya, lupa janji, aduh gitu. Nah itu juga tanda-tanda kecuali dia sudah faktor U ya itu lain lagi ya. Kalau memang sering lupa saudara itu juga ada tanda-tanda masalah psikologis juga biasanya. Ya, lupa biasanya kan kita mau menghindari sesuatu gitu ya, secara nggak sadar. Ya. Jadi ini bisa saja manifestasi yang nggak kelihatan. Jadi susah kita nggak tahu itu apa gitu, tapi dia menyerang dengan cara yang lain. Oke? Nah, ini
istri saya mau cerita sedikit teori dulu Bapak Ibu ya. Maaf ya. Walaupun ini bukan Dikit kelas aja. konseling gitu, tapi penting perlu ya. tahu lah ya. Gitu ya. Ini penting ya yang untuk memahami ABC ya. ABC ini kan sesuatu yang ABC model ini namanya dari CBT sebenarnya yang tadi suami saya udah bilang gitu ya. Dalam terapi kognitif behavioral itu salah satu yang mendasar adalah memahami si ABC ini gitu ya. Apa sih ini gitu ya. Itu sebenarnya adalah bukan adversity tapi lebih antecedents. Antecedent itu peristiwa. Nah peristiwa itu kan bisa netral ya gitu ya. Netral. Yang nggak netral adalah B-nya gitu ya. Persepsi kita tentang peristiwa itu gitu. Sehingga memunculkan si konsekuensi itu. Konsekuensi itu bisa perasaan kita yang terganggu. Lalu dari perasaan kita terganggu perilaku kita jadi aneh-aneh gitu kan ya. Jadi terganggu juga gitu. Nah, misalnya begini, sekarang ya kalau kita chat orang gitu ya, terus di-read doang kan kelihatan ya centang 2 biru, tapi belum dibales-bales, ditungguin, gak dibales-bales gitu ya. Sebenarnya itu peristiwa netral atau gak netral ya? Bisa netral ya, terus orang, nah saya tanya deh Bapak Ibu kalau misalnya lagi chat gitu, terus di centang 2 biru, lama gak dibales seharian, apa dalam pikiran Ibu dan Bapak? Positif. Mungkin sibuk, bener ya. Ada lagi? Kalau mungkin ini soalnya Bapak Ibu sih ya. Kalau mungkin anak muda, aduh nggak dibales chatnya dia gitu. Harap-harap cemas dibales gitu ya. Tapi berapa? Aduh. Baper. Iya bisa muncul persepsi macam-macam ya, dia nggak suka sama saya kali gitu ya, gitu kan. Saya kemarin salah apa ya, salah ngomong apa ya, kemarin kayaknya gue ngomong ini nih, dia kayaknya kesel sama gue nih, jadinya dia nggak balas nih gitu kan. Bisa muncul macam-macam gitu. Nah itu contoh aja yang sederhana gitu ya, dari peristiwa ya mungkin aja dia sibuk, ya kayak saya kadang-kadang handphone di dalam tas gitu kan, nggak ngeliat gitu, atau mungkin gangguan internet lah, apapun bisa gitu ya. Tapi kita yang menangkapnya bisa macam-macam. Itu karena si B ini nih ya suka jadi apa biang keroknya. Nah B ini apa sih gitu ya? Itu sebuah belief ya. Jadi belief termasuk yang core belief itu yang tadi gitu ya. Apa yang kita katakan tentang diri. Kalau dibilang disuruh nyambungin ya, saya adalah misalnya gitu ya. Saya adalah orang yang apa gitu ya. Orang yang berharga, orang yang useless ya, nggak berguna, misalnya kan jadi macam-macam gitu saya. Itu core belief gitu. Dan core belief itu kan biasanya muncul dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu, dari masa kecil mungkin dia banyak diabaikan gitu, jadi dia merasa saya orang yang nggak penting misalnya begitu ya. Pengalaman masa lalu dia itu banyak dihukum misalnya gitu ya, saya jadi orang yang pantas dihukum misalnya gitu ya, saya orang yang nggak berharga gitu, nggak diinginkan, saya orang yang ditolak, itu kan jadi negatif gitu. Tapi juga belief itu bisa muncul dari budaya, cultural gitu ya. Cultural itu apa? Misalnya kalau kultur tertentu kan pria yang lebih penting, wanita yang second, sehingga wanita-wanita lebih merasa sebagai second gender gitu. Jadi macam-macam sekali belief itu. Tapi kan juga belief itu nggak selalu semuanya buruk kan ya. Jadi tentu saja jadi negatif kalau belief itu adalah sesuatu yang memunculkan konsekuensi yang buruk gitu, jadi perasaannya ya terganggu, munculnya perasaan-perasaan yang nggak nyaman seperti apa sih gitu, misalnya tersakiti ya, sedih sekali, marah sekali, misalnya cemas, gelisah, itu perasaan-perasaan yang nggak nyaman, itu bisa dimunculkan karena si belief ini gitu. Nah itulah ya, jadi penting untuk tahu itu dulu. Oke, ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang si automatic negative thoughts. Saya akan ini ada situasi contohnya.
Ya, ini ya, si suami istri sedang berpisah karena suami harus mengunjungi orang tua yang sakit di luar kota selama 2 minggu. Namun suami ini jarang sekali WA atau nelpon istrinya. Oke, ada yang pernah mengalami ini? Nah, si Ernst ini apa? Ini negatifnya nih ya. Oke, dia udah gak sayang lagi sama saya. Kok gak pernah WA, dia lebih pentingin orang tuanya nih gitu nih ya. Saya udah gak penting lagi. Ya, karena merasa di nomor 2-kan gitu ya. Terus ketiga, apa lagi? Oh, perasaannya munculnya apa nih gitu ya? Konsekuensinya. Gelisah, takut, marah gitu ya. Yang tadi. Terus perilakunya apa? Kalau udah begitu, balas nggak mau telepon, balas dendam, cuek, marah-marah gitu. Ya, gitu ya. Kita lihat ya, ini situasinya bisa aja netral, mungkin orang yang punya belief yang berbeda bisa berespon yang berbeda gitu. Nah makanya perlu kita tahu tentang Ernst ini. Nah yang kedua, oke kita sekarang latihan dikit ya. Latihan ya Bapak Ibu ya. Ada suami dan istri ikut reuni sekelas nih ya. Terus dalam reuni itu istri ketemu bekas mantan pacarnya. Oh, Milo, kok ketawanya lepas banget ya. Ini pacar pertama biasa cinta pertama lagi. Oke, negatif thoughts-nya bisa apa nih gitu. Ayo para pria coba. Apa negatif thoughts-nya? Apa kemungkinan ini coba latihan aja sih? Latihan. Kemungkinan automatic negatif thought-nya apa? Jangan-jangan masih ada perasaan-perasaan. Jangan-jangan masih ada perasaan nih gitu kan. Waduh. Iya. Aduh Pak, tuh nanti suami saya bisa direbut nih gitu kan. Istri saya direbut. Saya bisa direbut nih gitu. Oke. Apalagi? Ada lagi? Atau ada juga yang biasa aja. Ya gak apa-apa, biasa aja gitu. Ya nggak apa-apa kali, kenapa pusing-pusing gitu. Ada yang ngomong begitu, setiap orang kan bisa bereaksi berbeda-beda gitu. Tentang hal ini gitu. Jadi situasinya kan sama aja gitu. Wah dia nggak menghargai perasaan saya nih, saya kan ada di sini, dia kok kayak nggak peduli, dia tertawa-tawa di situ. Saya inyam. Karena kalau itu muncul kan jadi perasaannya lain gitu. Saya di pojokan, dia ketawa-ketawa ya kan. Aduh, saya ditinggalin, dia gak peduli sama saya loh itu. Ya misalnya gitu ya, dia lebih tertarik jadinya kan. Kalau sama saya gak seakrab itu ketawanya ya kayaknya. Butuh kayak bekas itu. Kalau sama saya banyakan nginyemnya. Misalnya ya gitu ya. Akibatnya memunculkan perasaannya apa kira-kira? Cemburu, kesal, apalagi marah, bete, nggak disayang, nggak dipedulikan, nggak dipentingkan gitu kan? Wah muncul kan? Wah bayangin kalau ada perasaan begitu, kira-kira perilakunya apa? Wah cocok loh, udah pilih di situ. Dia pegang kunci. Pulang saya, mana saya betah tinggal di situ kan? Bener, apalagi? Ya? Wah ditarik, waduh agresif ya. Ayo pulang sekarang, gitu kan. Ayo gue pulang. Betul tuh, cepet pulang, saya juga mikir begitu gitu, cepet-cepet pulang gitu. Ya, saya mau pulang sendiri kalau kamu gak mau ikut gitu. Ini mestinya istri ya, salah nih. Benar. Benar ya, marah dengan suami karena dia dibiarkan. Salah benar, sorry. Ini salah typo, mestinya cepet pulang, istri. Kalau marah dengan istri marah dengan istri karena dia dibiarkan sendirian gitu kan. Gitu ya. Jadi dari situasi A karena si B itu bagaimana cara dia memaknai lingkungannya, cara dia mempersepsikan, pengaruhnya bisa ke perasaan dan ke perilaku. Udah gitu. Sumbernya di situ dulu nih. Automatic negative thought ya. Iya. Gitu ya.
Jadi biasanya kalau latihan itu kita memahami dulu peristiwa-peristiwa apa yang men-trigger kita gitu, mencetuskan perasaan-perasaan gak enak gitu. Kan gak semua peristiwa dong kita begitu. Jadi ada peristiwa tertentu yang berpola repeatedly gitu, berulang-ulang gitu, bisa bikin kita merasa ini lagi, diulang-ulang terus gitu. Nah penting buat kita tuh memahami si A ini apa sih, hal apa yang banyak men-trigger kita gitu. Ya karena kalau terus-menerus berulang-ulang artinya itu diperkuat oleh kita gitu. Jadi si semut itu punya jalurnya di kepala kita gitu. Dan makin diperkuat gitu. Sehingga makin susah juga dihilangkan gitu. Jadi kita kayak dikasih ngasih makan terus jadi gitu. Ya. Jadi memang kita harus putusin itu. Nah ini jenis-jenisnya, silakan. Nah kita kenal si semut-semut kecil ini ya. Yang pertama itu yang tadi sempat di-mention ya, fortune telling. Jadi dalam fortune telling itu sebenarnya kayak orang yang kita suka asumsian gitu. Dia pasti begini nih. Jadi kayak orang paranormal, kira-kira dia dia pasti ngerasa begini gitu. Dia pasti nggak suka nih sama gua misalnya gitu ya. Jadi di dalam itu kira-kira jadi paranormal lah gitu ya. Ya padahal mah kita mah nggak pernah tahu ya apa yang di dalam hati orang, di dalam motif orang gitu, nggak akan pernah tahu kecuali dia ngomong gitu, kasih tahu ke kita apa. Nah kadang-kadang kita emang suka gitu nebak-nebak sendiri gitu kan. Kalau dengan suami istri, kadang-kadang mungkin suami istri kalau udah kelamaan bisa juga sih ketebak ya, saking kenalnya ya. Tapi ya kadang ya kita tuh kadang-kadang suka gitu juga, udah keseringan ya, udah banyak negative thinkingnya gitu. Dan jump into conclusion. Nah ini salah satu semut yang berbahaya ya, semut merah ya. Semut merah ini. Gitu, karena bahaya, kita tuh suka dari satu ini tiba-tiba langsung nebaknya panjang, langsung loncat gitu. Gitu ya, jadi ya ini salah satu yang bahaya lah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya, kalau dengan dia misalnya gini ya, di awal-awal lah ya. Nah saya kan kalau di keluarga biasa ya kalau makan itu pasti mikirin orang belakang, kita bilangnya, mama saya selalu bilang mikirin orang belakang, orang yang belum makan maksudnya begitu ya. Jadi kira-kira tanya siapa yang belum makan gitu. Jadi saya terbiasa begitu, makan itu selalu mikirin siapa yang belum makan. Nah waktu awal menikah dia tuh makan abisin aja. Dia masih gak nawarin gitu, karena dia udah biasa kalau di rumahnya dia, makan itu harus cepet-cepetan gitu, kalau gak cepet gak dapet. Orang susah gitu. Gitu. Nah kan beda banget dong ya culture-nya gitu, jadi waktu dia makan gak nawarin saya, terus saya kayak merasa sedih banget gitu, saya melihat dia gak sayang sama saya, saya gak dianggap penting gitu, sehingga dia gak nawarin. Gitu, terus kan saya kayak nangis, dia kenapa kamu gitu doang, ini kan makanan, oh kamu mau minta aja gitu, dia gak apa-apa, bilang aja kamu mau, tapi kan saya maunya ditawarin gitu kan, baper. Gitu kan, itu kan hanya satu peristiwa gitu kan, saya langsung ini kan gitu, mengkonklusi dia gak sayang sama saya, begitulah, tapi sudah kok enggak. Oke, unrealistic ends gitu ya. Yang kedua itu kan ini nih buat orang-orang perfeksionis gitu ya. Ini kayak kita tuh kayak punya set of rules, kayak hukum Tauratnya yang mungkin muncul dari keluarga lah ya gitu. Jadi banyak seharusnya saya begini, semestinya saya begini gitu. Istri yang baik tuh harusnya bisa masak gitu ya kan, jago beresin rumah. Ya gitulah ya, mungkin ada gitu dari orang tua tuh begitu. Jadi unrealistic. Jadi unrealistic kita wajar aja punya standar ya. Tapi kalau misalnya sampai terlalu over expectation gitu ya, sehingga kalau misalnya kita nggak bisa mencapainya, kita akan merasa sangat resah dan merasa sangat buruk gitu. Nah, jadi unrealistic gitu. Jadi termasuk nggak cuma ke diri, ke orang lain juga kita over expectation. Tadi yang Warren Buffett ya, low expectation. Itu katanya kita ngomong tadi ketahui itu berlaku kalau udah married.
Jangan nuntut banyak-banyak ya. Kecewa nanti. Ya itu. Oke, yang berikutnya. Overgeneralisasi. Jadi overgeneralisasi itu kayak agak mirip, ini mungkin kayak kadang-kadang berasa kayak overlapping ya. Tapi ini ada ininya, penekanannya. Overgeneralisasi ini hanya berdasarkan satu hal, lalu kayaknya semua jadi buruk gitu. Misalnya dia dikecewakan oleh satu orang aja gitu. Tapi jadi kayaknya semua laki-laki memang gak bisa dipercaya, misalnya gitu kan. Gitu, overgeneralisasi. Kalau misalnya dia gagal di dalam satu wawancara gitu, langsung dia, saya memang orang yang inilah gitu, gak becus dah gitu, gak bakal dapet inilah kerjaan selamanya, itu berlebihan. Ya itu overgeneralisasi ya. Nah kalau catastrophizing, katastrofe itu kan kayak ini ya, bencana malapetaka gitu. Jadi hanya berdasarkan hal kecil, dia kayak suka besar-besarin gitu. Besar-besarin sesuatu. Jadi misalnya gini, saya punya teman sekerja lucu juga ya, dia salah di pekerjaan. Tapi dia di rumah itu istrinya protes karena dia mau traktir temennya atau gimana gitu ya. Terus istrinya bilang, kita udah defisit nih, kita kalau kamu traktir temanmu lagi kita tambah defisit gitu. Itu kan wajar sekali ya istri ngomong begitu ya. Tapi dia langsung kayak, aduh saya memang suami yang gak berguna gitu. Saya mau mati aja gitu. Loh apa hubungannya? Ya gitu ya. Jadi emang itu panjang ya, dia memang punya banyak ya masalah. Cuma hanya karena ini jadi dia merasa ini sesuatu hal yang besar sekali gitu. Jadi ini kalau catastrophizing itu kecenderungan membesar-besarkan masalah yang remeh gitu. Labeling. Ada promo apa? Labeling. Ini termasuk yang merah bukan ya? Bukan ya? Yang satu lagi ya? Oke. Tadi overgeneralizing yang red. Iya, red and itu overgeneralizing. Sebenarnya kalau labeling ini justru model yang lebih ekstrim daripada overgeneralisasi. Karena labeling ini pasti sifatnya emosional dan bias gitu. Dan kayaknya dengan ini gitu, pasti negatif sekali labeling. Jadi you are worthless, gak berguna kamu, labeling gitu ya. Jadi instead of kalau saya melakukan kesalahan, saya nggak bilang saya salah nih begini, tapi saya memang orang yang gak berguna gitu, saya memang orang yang failure gitu. Jadi udah langsung memberikan sebuah label tertentu yang buruk gitu, yang sangat negatif sifatnya. Gitu ya. Nah ini yang semut beracun. Blaming. Ini salah satu semut yang paling berbahaya dari semuanya. Iya, jadi bukan cuma semut merah tapi semut udah ada ininya, racunnya. Karena banyak sekali ya orang-orang, ya mungkin salah satu gangguan kepribadian yang mungkin Bapak Ibu tahu ya, narsisistik gitu ya. Orang yang gak pernah mau ngaku salah dan selalu menyalahkan orang lain gitu ya. Bahkan yang istilah anak muda sekarang tuh gaslighting gitu ya. Jadi kita gak pernah merasa menang lawan dia gitu. Selalu kayaknya kok jadi gue yang salah padahal dia yang salah gitu. Karena ini orang yang gak mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu. Selalu orang lain yang salah. Orang lain yang mesti di ini. Nah saya juga ketemu beberapa orang yang kayak begini gitu. Dan aduh capek sekali. Paling susah ditolong tuh orang yang kayak begini. Ya kan? Karena dia gak pernah merasa dirinya salah, orang lain yang salah. Gitu. Nah yang berikutnya sebaliknya ya, blaming self. Gitu. Apa-apa ya saya yang salah, padahal kan ya mungkin yang gak 100% lah, ada faktor-faktor lain gitu. Oke, emotional reasoning. Ya apapun kalau saya merasa begitu itu yang benar gitu. Jadi kalau saya merasa kamu ini nggak peduli,
ya benar-benar dia betul-betul meyakini itu, dia nggak peduli gitu. Jadi emotional reasoning selalu melihat dari kacamata emosinya. Jadi kalau ciri-cirinya ya dia sering dikuasai oleh perasaan dan memutuskan sesuatu pasti karena dari perasaannya. Oke. Nah ini all or nothing itu orang yang punya pikiran yang caranya ekstrim lah, black and white banget gitu. Jadi kalau dia itu nggak berhasil di satu ini ya udah, berarti dia nggak berhasil sama sekali seluruhnya gitu. Antara ya atau tidak, nggak ada tengah-tengah gitu ya. Jadi kan ada murid saya begitu, dia itu kalau merasa dia nggak bisa pelajaran ini, dia udah nggak mau attempt sama sekali, nggak mau coba gitu. Dikosongin semuanya. Kan susah ya, jadi gurunya lihat, kamu cobalah isi, enggak saya pasti gagal gitu. Yaudah mendingan saya ini aja, nggak usah gitu. Susah punya mentality kayak begitu. Oke. Nah, ini sedikit sekilas saja langsung, Bapak Ibu, bagaimana sih kita mengatasi N ini secara pribadi ya. Nanti ada yang dengan pasangan ya, nanti ada latihannya juga ya. Nah untuk secara pribadi, untuk kita mengatasi N ini, pertama-tama harus kita sadari dulu. Kita bisa mengidentifikasi jenis N yang menghinggapi kepala kita itu jenis N yang mana gitu. Dan kita bisa menjelaskannya dengan ABC model tadi itu. Di dalam situasi apa dia muncul, ya bentuk N-nya seperti apa, ya jenis automatic negative thought-nya, ya pikirannya seperti apa, lalu kemudian konsekuensinya apa tadi terhadap perasaan dan perilaku. Dan apa pengaruhnya juga dengan hubungan saya dengan pasangan saya gitu. Nah itu juga menarik ya kalau dihubungkan juga. Jadi ini pertama kita sadari, kita akui dulu. Itu dulu yang penting. Kalau kita nggak sadar, kita nggak mau akui, nggak bisa jadi gitu, nggak bisa diselesaikan dia. Dia akan terus menghinggapi terus gitu. Jadi semakin kita tidak menyadari apa yang menghinggapi kita ini, dia akan terus menerus mengendalikan kita gitu. Intinya gitu ya, semakin kita tidak sadar, semakin kita dikendalikan oleh N itu gitu. Jadi langkah pertama yang paling penting apa? Menyadari. Makanya betapa mahalnya sebuah kesadaran. Ya, kesadaran itu makanya mahal harganya di dalam kesehatan mental. Ya, menyadari ini baru langkah yang pertama, diakui gitu kan. Iya memang betul, saya tuh suka begini ya. Yang kedua, barulah kita menghadapinya dengan cara apa? Dipikirin secara rasional tadi. Memang tadi pikiran itu benar gak ya gitu loh. Mempertanyakan kembali pikiran itu. Misalnya tadi kita merasa dia tuh gak cinta lagi sama saya kayaknya tuh. Dia kayaknya gak peduli lagi sama saya misal gitu. Oh, kenapa saya berpikir begitu ya? Emang apakah ada buktinya ya saya begitu ya? Kan saya kan baru ketemu satu bukti ini gitu. Ada bukti yang lain gak gitu? Yang bisa menjawab itu gitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan kembali, memikirkan kembali secara rasional, data-datanya ada enggak gitu. Ada enggak perilaku yang lain, di mana dia tuh mencintai kita, ada enggak? Oh ada juga ya ternyata ya, ternyata enggak selalu juga dia begitu ya gitu. Nah itu akan menolong kita, jadi kita berpikir nanti secara rasional, merasionalkan, dirasionalisasi gitu. Supaya yang tadinya irasional menjadi rasional gitu. Yang tadinya itu terdistorsi, bias gitu dengan berbagai perasaan kita gitu, sekarang dibumikan gitu ya, dikonkretkan gitu ya. Jadi dipikirkan kembali secara rasional. Setelah itu baru kita ganti itu pikiran N itu dengan pikiran-pikiran yang benar, yang konstruktif, yang seimbang, yang berpengharapan. Itu. Cuma tinggi itu doang. Jadi recall, rationalize, replace gitu. 3R itu. Sadari dulu, recall, diingat ya, ingat kembali, sadari, pahami gimana dia muncul, dirasionalisasikan ya, dipikirkan kembali ya, baru diganti, replace dengan pikiran-pikiran yang benar, yang konstruktif tadi. Ya, sederhananya begitu ya. Sederhana kelihatannya ya, tapi kenyataannya susah. Gak sederhana itu. Aduh, gimana ya? Waktu kan gak mungkin ya. Kalau di dalam kelas konseling ya latihan gitu kan, latihan. Dia mesti latihan satu-satu gitu kan ya, menggantinya ini. Gitu ya. Nah sekarang ini contohnya tadi ya, kan tadi ada contoh kan, ada suami yang berpisah gitu kan, yang 2 minggu tuh. Jadi yang pertama kan di recall. Recall tuh maksudnya kita sadari, oh iya betul ya, saya tuh ada muncul ini nih.
N-nya nih, dia sudah nggak sayang saya lagi, saya sudah tidak penting lagi buat dia gitu kan ya. Dia kayak sudah apa nih, kayak mungkin seperti overgeneralisasi ya gitu ya jenisnya. Menggeneralisasikan gitu. Dari apa yang dia kan apa suaminya pergi gitu kan ya. Suaminya nggak telepon dia, nggak WA dia. Dia langsung menyimpulkan ya sepertinya bahwa dia itu nggak penting lagi buat dia gitu. Seperti ada overgeneralisasi atau jump to conclusion gitu. Nah tetapi dirasionalisasi setelah itu ada faktanya. Oh ternyata dia kan sudah 20 tahun menikah. Ya selama ini dia kayak tetap merasa kayak cukup dicintai lah gitu kan. Dan kayaknya dia tahu juga kalau dia tuh kalau traveling memang suka begitu gitu. Nah itu kan menolong fakta-fakta ini. Nanti untuk supaya dia bikin pikiran yang benar, yang konstruktif. Misalnya contohnya begini nih. Walaupun dia tidak nelpon bukan berarti dia sudah tidak sayang saya lagi. Karena sudah ada bukti kita sudah menikah sama 2 tahun ini. Dan selama ini saya merasa dicintai. Hanya saja dia memang suka lupa telepon atau WA kalau sedang traveling. Jadi tidak salahnya saya menolongnya dalam hal ini untuk menelpon terlebih dahulu gitu. Jadi kita ganti dengan itu, pikiran itu. Nah kalau pikiran ini begini sekarang, perasaannya gimana? Perasaannya gimana yang muncul? Konsekuensi perasaannya apa? Masih marah gak? Lebih mendingan dong, lebih tenang dong dia. Dia udah berdamai dong kalau gitu kan. Damai. Oh, kalau yang tadi tuh udah gak sayang lagi, gak penting lagi, waduh itu panas hati saudara itu. Nanti itu mempengaruhi perilaku dan relasi kita dengan pasangan kita itu pasti itu. Ya. Jadi ini bisa dilakukan. Ini secara pribadi. Nah kalau dengan pasangan gimana? Nah kalau dengan pasangan, saya menggunakan prinsip ini. Di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan buat saya ini menarik, ini ayat yang sangat menarik sekali. Jadi dikatakan begini, kamu pengen sembuh? Ini, sembuh bukannya fisik ya, sembuh mental juga gitu. Mengaku dosa, mengakui kesalahan. Mengakui kalau kita tuh punya automatic negative thought gitu, diakui gitu. Itu ternyata saling mengakui itu menyembuhkan. Saling mengaku, iya betul saya ini. Bukan saling menuduh ya. Kan bisa juga saya menuduh kamu punya N ini, wah itu bukan, itu lain lagi tuh. Kalau saling menuduh pastilah muncul pertengkaran. Perdebatan, percekcokan. Tapi kalau saling mengaku, justru apa? Memulihkan, menyembuhkan. Gitu. Nah inilah yang akan kita lakukan nanti di dalam latihan berpasangan. Nah bagaimana kita bisa membicarakan N ini dengan pasangan kita gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau ini bisa dibicarakan dengan pasangan, efeknya luar biasa. Tapi saya tahu nggak mudah juga sebetulnya untuk bisa mengidentifikasi automatic negatif thought kita. Kadang-kadang kita butuh pasangan kita juga membantu kita. Jadi pertama-tama gini nanti Bapak Ibu ya, nanti dalam latihan. Pertama masing-masing pasangan menyadari dulu, mengakui dulu. Saya dari 9 tadi yang mana saya sering. Ini saya di sini overgeneralizing. Kalau saya kan misalnya blame self. Kalau istri saya ada emotional reasoningnya. Terus ada juga jump to conclusion-nya. Misalnya gitu ya. Jadi cerita gitu. Peristiwanya apa kalau itu pernah terjadi ya. Terus kemudian perasaannya apa gitu. Ya setelah peristiwanya, perasaannya, konsekuensi. Jadi kayak tadi model ABC aja kasih tahu ya. Terus kemudian pasangannya ingat dengarkan dan empati. Jadi pasangannya waktu dengerin itu nggak boleh menanggapi, menasehati, menghakimi, menilai nggak boleh, ya. Apalagi mendebat, jangan ya. Dengarkan aja apa yang dibicarakan. Nah setelah itu, ya nanti kita sebagai pasangan setelah dengar cerita dia gitu, nah nanti kita bisa bantu pasangan kita supaya pasangan kita punya pikiran yang baik dan yang benar ya. Tunggu, ini ada ininya ya. Jangan lagi emosi ya. Jangan pas lagi menggebu-gebu terus ditanyain, kamu punya bukti apa ada yang lain, kan jangan lah ya, jangan. Ngajak ribut. Harus hati-hati dengan nada bicara kita ya. Waktu membicarakan ini kita harus betul-betul menggunakan nada bicara yang suportif. Bukan nada bicara yang tinggi, bukan nada bicara yang apa ya, yang
menegangkan gitu, enggak ada gitu ya. Yang suportif gitu ya. Ya gini kan, kalau di kita nih ya, kadang-kadang kan kita, ini ada peraturan yang kita pernah ngomong sih di awal gitu ya. Kita jangan pakai kata selalu gitu ya. Kamu selalu terlambat gitu. Bahaya ya. Itu yang kamu nggak pernah peduli, kan udah bahaya gitu bahasa-bahasa begitu. Tapi kalau misalnya kita kalau saya sih lebih banyak karena saya lebih banyak end-nya kali ya. Jadi dia itu banyak menolong saya gitu ya. Jadi kayak kamu bener gak tadi begini gitu. Maksudnya kamu emang biasanya ada peristiwa-peristiwa lain yang begitu gak? Misalnya kamu begitu gak? Apa perasaannya? Iya dia bantu saya lah ya untuk kalau misalnya saya punya maksudnya perasaannya ini peristiwa ini secara objektif gitu dibantuin sama dia gitu. Ini karena perasaan saya doang atau emang faktanya begitu misalnya gitu. Jadi terakhir-terakhir ini saya memang punya banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap diri gitu. Saya merasa kayak gak bisa melakukan pekerjaan dengan baik gitu, langsung nuduh, saya emang konselor yang gak baik lah misalnya begitu ya. Jadi saya tuh udah punya banyak shoot gitu, jadi over expectation gitu terhadap peran saya gitu. Dan dia bantu saya melihat ada hal-hal baik gitu yang saya lakukan juga di dalam pekerjaan-pekerjaan saya gitu. Itu bahwa itu tuh pikirannya, persepsi saya aja terhadap role itu yang terlalu berlebihan gitu. Jadi dia banyak bantu saya begitu. Ya kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Tentu saya tahu ini nggak gampang, tetapi yang penting berikan pertanyaan, bukan tuduhan ataupun nasihat, bukan. Berikan pertanyaan membantu saja. Ya. Baru setelah itu bantu pasangan juga mengganti ends dengan pikiran yang baik dan benar itu ya. Baru kalau memang kesulitan cari pertolongan konselor atau psikolog jika membutuhkan. Namun untuk latihan pertama paling yang itu aja yang 2 di atas. Bagaimana kita bisa mendengarkan dan berempati dengan kesulitan pasangan, dengan end yang pasangan gitu aja.